Jeffrey, ada pertanyaan? Iya Kang, saya cuma mau kasih kesaksian aja sih. Jadi ada adiknya bapak saya tanya kehidupannya dulu waktu muda bagaimana. Wah, dia itu pernah mengancam orang tua saya. What? Pakai pisau, mau diancam. Dan kan, ya bener, wow, mengerikan gitu kan. Maaf, meninggalnya itu mengerikan. Sampai berapa hari membusuk gitu. It's true, memang betul sih. Gila, itu memang hormat sama orang tua itu nggak main-main itu. Sah itu kan, memang kan. Bayangin kan hampir seminggu lebih baru ketahuan dia meninggal, jadi udah busuk duluan. Kita nggak ada yang tahu. Udah membusuk. Padahal tetanggaan. Iya kan. Bapakku pun nggak ngomong apa-apa karena sudah tahu kelakuannya. Karena kan orang Batak kan itu kan patik palimahon. Pokoknya itu perintah. Oh ya, patik palimahon. Karena kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dari bahasa Batak itu cuma dialah yang tulisannya hormatilah. Kayak kesannya itu lupa tuh karena bahasa Bataknya harus dikayaknya ikon ikon. Aduh, saya orang Batak, saya nggak bisa orang Batak. Pokoknya cuma satu dari 10 perintah itu yang di perintah kelima itu harus tegas banget gitu, keras. Orang tua aku tuh ngajarin kayak begitu. Dan itu dia adiknya itu ngelawan, mengancam pakai pisau mau dibunuh. Wow, ya terbukti matinya seperti itu, bener kan? Mengerikan banget gitu loh kan. Umur berapa dia? Gitu sih. Hah? Matinya umur berapa? Umur berapa? Belum sampai 60 kayaknya kan. Ya, saya sendiri beberapa pengalaman dengan ya figur-figur otoritas dengan apa ya. Ya kadang ada hampir gitu ya. Ya saya membentak itu cuma sekali. Just once. Itu pun karena bagi saya keterlaluan itu ya. Saya DO stres tapi masih dipaksa ini itu, gimana nggak meledak amarah saya gitu. Jadi saya tidak mengatai, tapi kalau nggak seingat saya cuma bilang gini sih, Yoben atau apa gitu, tapi dengan ada yang tinggi, Yowis atau Yoben atau Yowis. Itu satu-satunya pengalaman saya yang saya tidak akan ulangi lah gitu. Saya menyesali gitu ya, karena hukum legal ground itu hitam putih. Saya nggak mau jadi orang bodoh yang terkena terkena hukuman gitu. Karena Musa pun orang terpilih mati muda, itu harusnya umur 120 dia tidak mati gitu. Dia harusnya masuk Kanaan, tapi karena dia kesalahan tidak menghormati Tuhan, dengan apa? Dengan memukul batu lebih dari sekali. Harusnya sekali saja, dia pukul batu 3 kali. Tuhan menganggap kamu tidak menghormati aku di depan orang Israel. Cukup sekali harusnya. Moses mati ya, apalagi elu. Yang bunuh Moses siapa? Tuhan sendiri, bukan setan. Bahkan di kitab PB, kalau nggak salah di Yudas atau apa ya, ada kisah, entah ini mitologi atau karangan ya, bahwa setan bertengkar dengan malaikat tentang mayat Musa. Kenapa? Karena Musa ini dianggap pembunuh. Entah dia membunuh siapa, entah karena dia dosa dengan Tuhan, atau dia karena membunuh, ya mau nggak mau membunuh orang Mesir ya, pernah membunuh orang Mesir. Statusnya orang berdosa, dan setan membahas mayatnya. Nah, saya nggak tahu itu halusinasi Yahudi atau apa, tapi kan masuk di PB itu ya. Kitabnya apa juga orang Protestan juga sudah tidak mengkanonkan sebenarnya. Tapi prinsipnya orang terpilih pun
Moseh pun bisa kena. Makanya saya sangat hati-hati gitu. Karena saya juga seperti Moseh kan, membawa 10 hukum kan. Jadi tidak jaminan saya juga aman kalau saya melanggar hukum. Di pelanggaran hukum itu tidak punya mata ya, dia buta. Siapapun yang melanggar akan kena. Makanya saya belajar supaya tidak melanggar, walaupun marah luar biasa saya. Makanya ya kebetulan di Jawa saya punya terkonsep lumayan baik, atau karena kepribadian saya juga tidak terlalu meledak gitu ya. Jadi kalau saya marah saya diem, saya ngelungani, saya pergi, daripada saya bentrok mulutnya, karena bahaya. Bentrok mulut itu bahaya karena saya akan mengucapkan hal yang saya sesali. Nah, pelanggaran hukum itu, tidak semua pelanggaran hukum itu bisa diampuni, ataupun bisa diampuni, dampaknya tidak selalu bisa dihindari. Walaupun kamu diampuni, tapi konsekuensi dari dosa yang itu tidak bisa ditarik. Nah, itu yang hitam putih. Makanya dalam menghadapi orang saya juga begitu. Saya sangat-sangat sabar gitu. Karena begitu saya marah, saya tidak ada ampun. Saya tidak ada ampun. Makanya kemarin saya juga baru ingat, ada teman yang saya delkon gitu ya. Kemarin ketemu di warung gitu. Oh iya, ini belum saya delkon gitu. Karena saya ingin membuang orang-orang toksik dari hidup saya. Nah gitu. Jadi saya sangat hati-hati dengan hukum kelima ini. Ini nggak main-main ya. Penderitaannya tidak main-main. Jadi saya lebih, ya karena saya mengajari legal ground gitu ya, maka saya menghidupinya juga. Nggak hanya saya omongkan, tapi saya menghidupi juga. Supaya apa ya? Supaya nanti saya punya kuasa gitu. Makanya ketika saya tadi diblokir dengan manusia reform ini ya, secara legal ground saya menggunakan konsep hukum kelima. Kita tes power ya. Dia ini akan kena hukuman atau tidak, karena ini hamba Tuhan gitu ya, hambanya Yesus ya. Saya pengen tahu lah gitu ya. Secara prinsip proposal sudah masuk ke Dewan Ilahi ya. Nah sebenarnya ini bagian nanti dari konsep Sanhedrin gitu ya. Nanti kalau teman-teman saya anggap siap, saya nggak tahu nanti kapan siap. Jadi ada orang-orang yang akan menjadi hakim-hakim si Sanhedrin ini, hakim anggota lah gitu ya. Dan mau tidak mau orang-orangnya harus siap mental. Mentalnya harus seperti saya ya, hitam putih. Bahkan para hakim sendiri bisa kena legal ground, kena hukuman. Gitu. Makanya saya nggak tahu siapa yang sanggup jadi para hakim di Sanhedrin ini, karena nggak main-main. Kalau para imam di ruang maha kudus bisa mati, Moseh bisa mati, ya seperti itu. Kamu salah mati, kamu salah mati. Nggak ada peluang untuk lari gitu ya. Nggak ada peluang kesalahan seringkali. Ya begitu ya saya pikir ya. Luar biasanya hukum kelima ini. Kalau kita udah bisa praktek dan kita bersih secara legal ground, mungkin baru akan paham. Dari Ibrani kuno tadi ada beberapa makna tadi. Covering, mengayomi rumah, keluarga, dan ada pintunya. Saya punya goal, punya tujuan jelas. Talmid itu tadi. Jadi muridnya, ini pemuritan ternyata. Saya pikir-pikir ini pemuritan ini. Memang benar ada daletnya, ada pintunya. Orang gagal di sini, muridnya gagal. Makanya tadi pertanyaan dari Bayu, itu selalu pergumulan. Saya sendiri bergumul, saya yakin banyak orang bergumul. Karena dia tadi ada bahasan, tidak ada aba manusia yang perfect, itu tidak ada, yang sempurna tidak ada. Tapi kalau kamu melanggar hukum, ya bodoh amat, tetap kena gitu. Jadi makanya triknya bagaimana ketidaksempurnaan dan kesalahan orang lain, khususnya para aba,
tidak membuatmu ikut bersalah. Nah, itu ada seninya. Seni apa? Seni legal gerak. Jangan sampai kamu kena gitu. Jadi sekalipun ditekan oleh setan melalui manusia-manusia ini, jangan sampai kena. Tahan bibirmu untuk mengucapkan, minimal itu ya. Apalagi bertindak, jangan. Nah, ini memang seni ya, memang trik. Nah, aku nggak tahu nanti teman-teman bisa ngalami atau tidak gitu ya. Tapi kalau saya sih begitu ya. Ya begitu, mungkin ada pertanyaan lagi. Silahkan, ada pertanyaan.